Vortex flow meter sebagai salah satu alat ukur aliran fluida di industri. Berikut adalah nama anggota kelompok kami. Prinsip dasar vortex. Fluida berputar spiral membentuk pusaran atau vortex, sehingga menghasilkan efek fisik yang dapat dimanfaatkan di berbagai proses industri. Mekanisme kerja vortex flow meter. Sebuah bluff body berada di tengah pipa. Benda ini berfungsi sebagai penghalang yang mengganggu aliran. Di sisi downstream dari bluff body terdapat sensor mekanis yang dapat merekam perbedaan tekanan terkecil dalam aliran fluida. Jika fluida tidak mengalir, tidak akan terbentuk vortex atau pusaran. Begitu fluida mulai bergerak dan mencapai laju aliran tertentu, pusaran secara bertahap muncul di sisi downstream bluff body. Pusaran-pusaran ini terlepas secara bergantian di kedua sisi bluff body dan dibawa pergi oleh aliran fluida. Area dengan tekanan tinggi atau rendah muncul di sisi downstream dan menciptakan fenomena yang dikenal sebagai jalan pusaran Karman atau Karman's Vortex Street. Perbedaan tekanan ini persis dengan frekuensi pusaran yang lewat dan tercatat dengan tepat oleh sensor mekanis. Pada vortex flow meter, jarak antara dua pusaran atau vortex berturut-turut yang terlepas dari bluff body berbanding lurus dengan volume fluida yang mengalir, sehingga aliran total dapat dihitung dengan menjumlahkan pusaran yang lewat. Semakin tinggi kecepatan aliran, semakin tinggi frekuensi pusaran yang terukur. Kecepatan dapat ditingkatkan dengan memasang vortex meter yang berpenampang lebih kecil apabila kecepatan terlalu rendah untuk membentuk pusaran yang dapat terdeteksi. Yang selanjutnya, pemanfaatan fluida dan kelebihan-kekurangan. Vortex flow meter dimanfaatkan untuk mengukur laju aliran berbagai jenis fluida di industri seperti cairan, gas, dan steam atau uap. Pada fluida cair, alat ini digunakan untuk mengukur aliran air proses, air pendingin, bahan kimia cair, dan minyak ringan. Pada fluida gas, vortex flow meter digunakan untuk mengukur udara tekan, nitrogen, oksigen, dan gas alam. Sedangkan pada steam atau uap, alat ini banyak digunakan pada boiler dan pembangkit listrik karena mampu bekerja pada temperatur dan tekanan tinggi. Kelebihan alat vortex flow meter yang pertama, tidak memiliki bagian bergerak sehingga kehausan lebih kecil, umur alat lebih panjang, dan perawatannya lebih mudah. Kedua, dapat digunakan untuk berbagai jenis fluida, baik cairan, gas, maupun steam. Yang ketiga, tahan temperatur dan tekanan tinggi sehingga cocok digunakan di industri berat. Yang keempat, akurasinya cukup baik dengan tingkat kesalahan relatif kecil. Dan yang kelima, pressure drop kecil sehingga hambatan aliran tidak terlalu besar. Adapun kekurangannya, yang pertama, kurang cocok untuk aliran rendah, karena vortex sulit terbentuk secara stabil. Kedua, sensitif terhadap getaran. Getaran dari pompa atau mesin dapat mempengaruhi pembacaan sensor. Ketiga, membutuhkan aliran yang stabil. Biasanya diperlukan pipa lurus sebelum dan sesudah alat. Keempat, kurang cocok untuk fluida sangat kental karena pusaran sulit terbentuk. Yang kelima, harga relatif lebih mahal dibandingkan beberapa flow meter sederhana lainnya. Baik, adapun beberapa penerapan vortex flow meter di industri. Yang pertama, industri minyak dan gas. Dalam sektor ini, akurasi dan ketahanan terhadap tekanan tinggi sangat krusial. Yang kedua, pembangkit listrik. Industri ini sangat bergantung pada manajemen energi dan uap. Yang ketiga, industri kimia dan petrokimia. Karena tidak memiliki bagian yang bergerak, alat ini minim perawatan saat menangani fluida agresif. Yang keempat, industri makanan dan minuman. Di sini aspek higienis dan efisiensi energi menjadi prioritas.